Halo sahabat Ruanita, selamat pagi dari kota Passau di Jerman untuk seluruh sahabat Ruanita di mancanegara. Saya Dina dari Ruanita akan memandu IG Live kali ini dengan judul Mengenali Pembeda PMS dan PMDD berdasarkan pengalamanku. Jadi seperti sahabat Ruanita ketahui, seminggu ini topik pembahasan di Instagram Ruanita adalah tentang PMDD atau Premenstrual Dysphoric Disorder yang tidak banyak diketahui oleh perempuan atau orang awam. Saya pun juga baru mengetahui PMDD ini, karena selama ini hanya mengenal PMS atau Premenstrual Syndrome yang juga saya alami dan cukup parah ketika masa remaja sampai usia sekitar 35 tahun. Nah, gejala PMDD ini mirip dengan PMS sehingga banyak perempuan yang sulit untuk membedakannya. Oleh karena itu, kita akan membahas PMDD ini berdasarkan pengalaman sahabat Ruanita kali ini yang tinggal di Finlandia, yaitu Rika Melisa. Mbak Rika ini saat ini tinggal di kota Helsinki, Finlandia, dan sudah tinggal di Finlandia sejak tahun 2009, dan Mbak Rika juga pernah tinggal di Amerika Serikat. Mbak Rika akan membagikan cerita pengalamannya seputar PMDD selama 30 menit ke depan, dan Mbak Rika juga akan bercerita treatment apa saja yang diperolehnya di Amerika Serikat dan Finlandia saat berusaha mengatasi masalah PMDD yang dihadapinya. Untuk itu sekarang saya mengundang Mbak Rika untuk bergabung bersama kita. Ini Mbak Rikanya muncul. Ah ya, sudah terhubung. Selamat pagi Mbak Rika. Sebentar ini gimana ya? Ah ya, sudah. Pagi. Selamat pagi. Wah, sedang di mobil. Terima kasih sudah bergabung bersama Ruanita. Gimana cuaca di Finland, Mbak? Eh, hari ini ya lumayan lah, masih lumayan dingin, makanya aku masih pakai jaket winter. Iya. Dan langitnya lagi mendung, tapi kemarin sih cerah sekali ya. Oh gitu ya. Jadi masih kayak di kulkas rasanya ya. Saya ingat Mbak Rika selalu Iya, bilang negeri kulkas. iya, masih. Sebelum mulai, Mbak Rika bisa cerita nggak sehari-hari aktivitasnya apa? Eh, aku kerja dari rumah Mm-mm. sekitar 2 minggu sekali baru ke kantor. Terus juga seperti biasa ibu-ibu ya, antar jemput anak itu seminggu bisa 3-4 kali. Terus aku Oke. juga ikut kursus nari. Terus Mm-mm. aku juga ngajar nari di KBRI. Wah, Lumayan sibuk sih ya. ya ini aktivitasnya menarik ya kalau dari kerja di apa bekerja juga dari rumah dan juga ke kantor, terus kemudian antar jemput anak mungkin ya Ya, sehari-hari mengasuh anak dan juga nari itu menarik sekali Mbak Rika. Di KBRI ya narinya ya dari ya di Indonesia kan. KBRI. Oke. Nah, sekarang kita mau berbincang-bincang nih sama Mbak Rika tentang PMDD. Mbak Rika bisa ceritakan bagaimana pengalaman Mbak Rika mengalami PMDD pertama kali? Terus apa benar waktu itu ketika kejadiannya pasca melahirkan? Kalau dibilang setelah melahirkan, nggak bisa dibilang benar-benar setelah melahirkan ya. Heeh. Tapi memang itu sesuatu, kalau dalam pengalaman aku, sesuatu yang Hmm. bentuk pelan-pelan kalau di aku. Jadi Oke. misalnya sebelum punya anak, dari masa remaja sampai masa single sampai menikah, aku tuh nggak ada gejala PMS sama sekali. Oh. Terus setelah kelahiran anak kedua, mulai ada PMS yang jadi kerasa, oh kayak gini ya rasanya PMS. Mm-mm. Terus mulai ada namanya Michael's atau ovulation pain. Nah, kalau aku sadar aku tuh ada PMDD itu sebenarnya jauh setelah melahirkan. Mungkin sekitar Oke. tahun
anakku yang kedua itu kan lahir 2011. Aku tuh baru merasa diriku PMDD itu tahun 2019. Awal Oh, 2019 atau awal 2020 ya, seingat aku ya. oh Ya, baru aja dong. Maksudnya baru 3-4 tahun belakangan ini ya? iya, tapi Mhm. pencetusnya sebelum aku menyadari aku PMDD, ya eh, aku mengalami depresi. Oh, Jadi oke. ya, jadi sama juga setiap kali habis melahirkan aku selalu mengalami postpartum depression kan ya. Terus tahun 2017 2018 itu seperti aku menyadari sih sepertinya aku dalam masa depresi. Akhirnya 2018 akhir aku ke dokter diberi obat antidepresan, terus lumayan kan berkurang. Tapi pas udah minum obat itu, aku jadi menyadari kalau minum obat gejala depresiku itu hilang. Tapi kalau udah mau deket mau deket masa-masa menstrual, obatnya tuh kayak nggak bantu gitu loh. Oh, Uh, nah, waktu aku pindah ke Amerika 2019 pertengahan, uh, keadaan diriku tuh lagi happy, lagi oh. semangat banget. Jadi aku pikir aku berhenti aja minum obat antidepresannya. Aku berhenti lah ya. Uh, Awal-awal sih nggak masalah, tapi setelah berapa bulan kemudian pandemi itu aku mulai lagi balik depresinya. Tapi sekarang ini sangat jelas ya itu kalau depresi itu baru muncul sekitar 2 minggu sebelum menstruasi. 2 minggu Terus sebelum menstruasi ya menstruasi. munculnya? Terus aku perhatiin lama-lama aku baru oke, depresiku itu muncul kalau habis ovulasi. Karena aku ada Mittelsmers atau ovulation pain. Aku kan jadinya tahu ya kapan aku ovulasi ya. Jadi setiap lagi perutnya sakit, oh lagi ovulasi nih. Besok nih mulai nih depresinya. Beneran kayak gitu. Bangun tidur Oh, udah, aduh berat banget. Gitu. Dan biasanya itu hilang di hari kedua atau ketiga menstruasi. oh. Jadi hari kedua atau ketiga menstruasi tuh aku bangun tidur dan hati itu kayaknya plong banget. Aku yang Hmm, kayak, loh kok beda banget hari ini? hmm, Terus yang bisa masak, bisa senang-senang hmm, segala hmm, macem gitu. Nah, habis itu baru aku mencari tahu gitu. Kenapa ini kok hmm, depresiku tergantung banget sama cycleku ya. hmm, Itulah aku baru menemukan soal PMDD. hmm. Nah, habis itu aku ke dokter kan ya, aku kedua dokter. Itu ini pas lagi di Amerika, aku kedua dokter, ke dokter umum dan ke dokter obgyn. Hmm. Yang eh, dokter umumnya dia langsung menyarankan antidepresan. Hmm. Terus dia bilang, aku kan tanya PMDD itu kenapa sih munculnya? Dia bilang nggak ada yang tahu kenapa kayak gitu ya. Hmm. Bisa Hmm. hormonal, tapi juga Hmm. katanya eh, biasanya kalau orang yang sudah pernah mengalami depresi, jadi memang cenderung atau lebih prone untuk mengalami PMDD juga. Dan kebalikannya juga, orang yang punya PMDD akan juga lebih punya kemungkinan untuk uh, mengalami depresi. Ah, oke. Nah, terus aku waktu itu agak agak kaget ya waktu itu ya, maksudku kalau Hmm. sebenarnya masalahku cuma hormon aja kan kayaknya gampang dibenerin ya, minum obat Hmm. hormon terus udah. Hmm. Tapi dokterku waktu itu bilang kalau mau ngobatin PMDD, obatin dulu depresinya gitu. Mungkin abis itu Oh, PMDD-nya hilang. Tapi kalau itu pure hormonal, ya kamu harus minum obat atau berubah pola gaya hidupnya. Jadi kayak lebih makan sehat, terus olahraga segala macam. hmm. Nah, terus aku ke Obgyn, terus Obgynnya ini dia udah terbiasa lah ya mendengar keluhan PMDD. Hmm. Tapi dia bilang sebelum aku diresepin obat, aku harus bikin chart cycle cycle diary namanya.
Jadi 3 bulan. Aduh, itu waktu itu sengsara banget ya, kayaknya udah mau mati masih harus nunggu obat 3 bulan gitu ya. Jadi harus dilihat dulu ya ininya, cycle-nya itu ya, apa gejala-gejalanya harus dicatat dulu ya, seperti apa Iya, gitu. Oke. udah ada template-nya dari dokternya, dan kalau kita Hmm. nyari di internet itu juga banyak sekali. Jadi itu di list, ada list panjang gejala-gejala PMS sebenarnya. Ada yang fisik, ada yang psikis juga. Terus kita kita tandai kapan munculnya, di hari apa aja kayak gitu. Pas udah digituin beneran aku munculnya itu semua gejala itu menguat di 2 minggu sebelum menstruasi. Jadi pas dokternya lihat, oh ya ini udah bisa dibilang PMDD gitu kan ya. Terus aku bilang kan sama dokter objinnya, saya nih kenapa sih ya gitu, apa karena saya pernah depresi terus jadi PMDD, atau karena saya ada bakat PMDD makanya saya depresi Depresi. gitu. Terus dokternya bilang, itu nggak usah dipikirin katanya ya. Yang penting sekarang kita fokus aja ngatasinnya seperti apa. Kalau kamu pikirin gitu, eh, kenapa kamu jadi orang yang terpilih gitu ya, atas untuk mengalami masalah ini, kamu malah tambah stres gitu dia bilangannya. Terus akhirnya ya aku dapat resep dari si Objin, aku juga dapat resep antidepresan dari dokter umumku. Kalau dari Objin, dan antidepresannya sama yang diresepin. Itu waktu itu antidepresannya citalopram namanya. Terus kalau sama Objin ditambah juga sama Yas, pil KB Yas. Nah, Pil KB, oke. hmm. Tapi ada pengaruhnya nggak pil KB itu terhadap, kan katanya kalau pil KB itu kan ada pengaruh juga ke hormon, jadi mungkin bisa menimbulkan apa sih gejala-gejala PMDD seperti ya gejala psikis dan sebagainya itu kira-kira ada hubungannya juga nggak sih? Pil KB itu kan macam-macam sekali ya. Yang kebetulan yang Yas ini dia memang pil KB yang diresepkan oleh dokter-dokter untuk gejala PMDD. Oh, oke. Tapi ya, tapi kan banyak juga pil KB yang lain, kayak misalnya aku dulu pernah minum pil KB, aku lupa namanya ya. Aku pernah minum pil KB yang lain, dan itu memang bikin aku mood swing banget. Yang Oke. aku cuma minum itu cuma nggak nyampe 2 bulan, terus aku berhenti dan mood swingnya hilang. Tapi kalau yang Yas ini aku ngerasa itu membantu PMDD-ku. Aku pernah coba tanpa antidepresan. Jadi si dokter objinku ini bilang semakin sedikit obat yang kamu minum sebenarnya makin bagus. Jadi kamu coba-coba mana yang paling bekerja paling baik buat kamu. Coba kamu misalnya sekarang minum dua-duanya ya sama antidepresan. Mungkin nanti kalau kamu merasa baik, kamu kurangi salah satu, kamu minum satu aja. Kalau kamu sudah lebih merasa baik, kamu minum obatnya, antidepresannya misalnya, pas mau menjelang masa luteal phase. Itu kan luteal phase itu masa ovulasi, habis ovulasi sampai menstruasi terjadi. Itu biasanya masa PMDD-nya terjadi juga kan ya. Ya udah aku coba seperti itu ya. Aku pernah coba minum Yas aja tanpa antidepresan, tapi agak kurang nampol begitu ya. Nggak efektif ya jadinya. Kayaknya tergantung masalah hidup ya. Waktu aku belum kerja sih, pas aku minum Yas aja itu oke. Pas aku mulai kerja kayaknya banyak stres ya. Nggak mempan lagi. Oh gitu. Iya. Jadi aku minum dua-duanya. Terus aku pernah coba, aku minum antidepresannya aja. Pil KB-nya nggak aku minum. Mood swing-nya, depresinya hilang, tapi gejala fisiknya itu nggak hilang. Jadi kayak gejala fisik itu kayak tadi mental smash, terus juga kram perut selama 2 minggu. Ya, itu nggak hilang. Kalau itu biasanya
diatasi oleh pil KB kan ya. Jadinya ya udah sekarang aku lagi masa minum dua-duanya dulu. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lepas salah satu atau lepas dua-duanya. Untuk gejala fisik ya Mbak, kayak kan minum tadi pil KB-nya yang IAS itu juga apa antidepresan, terus itu pengaruhnya juga tadi apa PMDD kan ada gejala fisik ya. Tadi kan Mbak Rika bilang kram perut lah. Itu kalau ke kulit ada nggak? Ada banget jerawat. Oh ya Allah, Masya Allah. Enggak, soalnya itu banyak keluhan yang ini saya nggak tahu ya karena yang banyak saya baca gitu kan kayak pil KB dan antidepresan tuh kadang-kadang juga membuat kulit tuh jadi kusam. Jadi saya juga mau nanya apakah ini juga berpengaruh ke fisik apa dalam arti kulit gitu. Oh jadi berpengaruh Jadi, ya? iya, jadi maksud aku, memang kulitku cenderung jerawatan kalau menjelang masa menstruasi kan ya. Ya Waktu biasanya. aku ngalami PMDD itu kayak jerawatnya tuh makin parah yang kayak mati satu tumbuh seribu, gitu ya. Oke. Terus aku minum antidepresan makin parah lagi karena antidepresan itu memang sangat terkenal menaikkan berat badan dan memunculkan jerawat, gitu kan ya. Nah, Hah? tapi untungnya di sini pil KB Hmm? kombinasi seperti Yas itu yang mengandung estrogen itu dia Hmm? terkenal untuk bikin kulit bersih dan mulus, bebas jerawat gitu ya. Nggak semua Oh, pil oke. KB seperti itu. Ada pil KB yang malah mencetus jerawat. Jadi Hmm? kan pil KB kayak aku bilang itu macam-macam sekali. Hmm? Kandungan hormonnya berbeda-beda, kadarnya Hmm? berbeda-beda. Tapi ada pil-pil KB khusus yang memang ditujukan untuk orang-orang yang mengalami masalah kulit. Salah satunya ini Yas. Nah, Hmm? jadi uh, salah satunya kenapa aku minum dua-duanya antidepresan dan Yas, karena aku tahu kalau aku cuma antidepresan aja yang aku minum, itu Hmm? jerawatku wah, gitu, panen gitu ya. Nah, Hmm? tapi Yas itu sangat membantu untuk menekan jerawatku. Oh, oke. Jadi, Mbak Rika, terus aku mau nanya, kan tadi kan karena ada depresi juga gitu, dokter umumnya nggak merefer Mbak Rika ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi dengan konsultasi ke dokter umum aja, apakah itu cukup atau gimana Mbak? Karena saya sangat awam ini. Kalau menurut aku cukup, itu juga sebenarnya aku lumayan terkejut Hmm, ya. Waktu hmm, aku di Finland datang ke puskesmas menemui dokter umum untuk masalah depresi, itu hmm, langsung dikasih obat hmm. dan tidak ada dirujuk ke psikolog atau ke psikiater. Oke. Walaupun ada dirujuk untuk istilahnya mungkin talk therapy ya sama perawat. Eh, Hmm, waktu tapi jadwalnya juga kayak 1 bulan sekali. Itu aku lakuin hmm, 2 kali, tapi habis itu aku hmm, ngerasa obat aja udah cukup. hmm. Jadinya memang benar-benar nggak pakai, memang benar-benar cuma bergantung sama obat, nggak ada terapi lain. Maksudku tidak di refer, tidak di diwajibkan oleh dokternya Hmm, untuk terapi psikologis atau ke psikiater. Itu tapi juga tergantung kadar depresinya ya. Setiap hmm, kali kita ke dokter untuk masalah PMDD dan depresi itu kan pasti akan dikasih kuesioner untuk mengukur kadar depresi kita. Dan hmm, kadarku itu moderate, tidak pernah sampai severe misalnya sampai parah seperti itu. hmm, Kalau orang-orang yang kadar depresinya sudah parah, terus punya kecenderungan menyakiti diri sendiri, biasanya akan langsung hmm, di-refer ke psikolog atau ke psikiater. Itu yang aku tahu kalau di sini di Finlandia hmm. dan juga waktu di Amerika. Oh, oke. Jadi, Mbak Rika tadi, treatment-nya ya untuk PMDD ini hanya, berupa obat ya? Seperti jadi nggak ada terapi hormon khusus, nggak ada ya? Uh, tidak ada sih, walaupun apa pil KB itu kan adalah bentuk terapi hormon juga kan, Oke, karena PMDD juga sangat bergantung sama ya dia memang sangat bergantung sama hormon yang ada di tubuh kita gitu loh. iya karena, tadi Mbak Rika bilang, apa namanya, untuk
diagnosanya itu sendiri ternyata ngisi itu ya, apa kayak jurnal gitu ya Ya, selama 3 bulan. Jadi berdasarkan itu saja ya hasil diagnosa dokternya, karena katanya tadi Mbak Rika cerita eh, apa yang memicu PMDD itu sebenarnya belum ada diketahui ya penyebabnya apa gitu. benar. Atau mungkin dokternya bilang nggak usah dipikirin gitu ya. Iya. Coba lebih fokus aja ke penanganannya daripada Oh, mencari sebabnya. ini ada nggak dokternya atau Mbak Rika, menurut Mbak Rika apa faktor-faktor resiko PMDD itu apa aja sih faktor-faktor resiko perempuan yang kemungkinan bisa terkena apa PMDD? Ada nggak dokternya Uh, bercerita? Seperti Karena yang aku bilang tadi, kalau orang-orang yang pernah mengalami episode episode depresi, oh, termasuk juga postpartum depresi, itu uh, itu ya punya kecenderungan untuk mengalami PMDD juga di kemudian hari. Seperti itu. Terus juga orang-orang yang punya hormonal imbalance itu juga punya kecenderungan untuk mengalami PMDD. berarti ya untuk kalau yang prone sama depresi dan hormon imbalance ya, jadi perlu untuk waspada apakah ini PMS biasa Ya, atau betul. PMDD. Apalagi kalau misalnya dua minggu ya, Mbak Rika tadi kan, nggak cuma sehari 2 hari kayak PMS biasa Benar, gitu kan. Ada sebelumnya tuh ada ya jangka waktu tertentu gitu ya. benar. Oke. Terus kalau apa Mbak Rika sekarang itu kan pertama kali tahunya ketika di Amerika Serikat kan? Eh, PMDD-nya ini tadi Mbak Rika cerita. Kurang lebih iya. Sebelumnya juga udah mulai bertanya-tanya, ini kok aneh ya depresinya tuh muncul tiap 2 minggu aja gitu. Tapi baru waktu aku di Amerika, mungkin karena waktu itu nggak kerja ya, punya waktu buat research, terus punya waktu buat nge-google banyak-banyak. Baru waktu itu aku, oh kayaknya ini bukan depresi biasa, ini kayaknya PMDD gitu. Iya, itu di Amerika. Sekarang kalau di Finlandia masih teruskah? Masih terus ya berarti ya Iya, jadi terapinya itu, begitu aku terapi pindah hormon ke dan depresinya itu. begitu aku pindah ke Finlandia, aku seperti biasa di sini prosedurnya pasti ke puskesmas. Aku kasih tahu obat-obat apa aja yang aku punya dan aku bilang aku mau meneruskan. Ya Mhm. udah sama dokternya eh, di langsung dilanjutkan resepnya. Tapi sebenarnya aku ganti sih Uniko obat antidepresanku yang Mhm. tadinya citalopram itu Mhm. citalopram kan terkenal untuk bikin berat badan naik ya, dan aku memang merasa berat badanku naik abis itu. Terus aku ngeluh sama dokternya, aku jadi gendut gitu kan ya. Saya udah depresi, berat badan naik, saya tambah depresi lagi, tolong gitu kan ya. Ada nggak obat yang ini, yang obat antidepresi yang nggak bikin gemuk? Terus aku diresepin Voxra uh, Mhm. yang katanya sih dia menurut riset tidak menimbulkan kenaikan berat badan di kebanyakan Mhm. orang. Kadang-kadang kalau apes ya tetap aja ya. Uh, untuk aku mungkin lumayan benar sih ya dibandingkan citalopram yang berat badanku tuh naik cepet banget. Kalau yang pakai Voxra sekarang ini bisa Mhm. sedikit lebih stabil, tapi aku juga harus jaga makan gitu lah ya. Oh, oke. Harus jaga makan juga intinya ya. Karena pengaruh obat itu yang bikin berat badan naik, jadi makanan juga perlu Iya dijaga. benar. Eh, Terus Mbak Rika, dari PMDD yang Mbak Rika alami itu pembelajaran atau lesson learn apa sih yang bisa Mbak Rika berikan kepada sahabat wanita? Uh, yang pertama kali aku sadari pembelajaran aku tuh aku jadi lebih punya empati pada orang-orang yang PMS, karena dulu itu aku kan nggak nggak ada PMS sama sekali, sampai aku Mhm. tuh nggak percaya kalau PMS itu nyata. Jadi kalau ada orang yang misalnya nggak masuk kerja, nggak masuk kuliah karena PMS, kadang aku mikir males aja kali ini. uh, Mungkin ya namanya menstruasi kan ada sakit dikit-dikit ya, mungkin Mhm, mhm, yang mhm. ngaku-ngaku PMS ini rada
dilebih-lebihkan, dijadikan alasan. Dulu aku mikirnya gitu, jahat banget ya Allah. Dan akhirnya Mbak Rika malah dapatnya PMD. Iya, sekarang malah ini ya, malah kena karmanya, dapetnya yang lebih parah. Gitu. Yang kedua yang aku sadari juga, masalah PMS dan masalah PMDD terutama, atau masalah-masalah yang berhubungan dengan menstruasi itu sebenarnya kurang dapat perhatian ya, baik dari di kalangan masyarakat awam dan juga di kalangan tenaga kesehatan. Oh, iya. Karena aku banyak sekali dengar temanku yang cerita mereka ke dokter karena masalah menstruasi atau PMS yang mereka rasa berlebihan. Terus sama dokternya tuh kayak dicuekin aja, yang memang menstruasi kan sakit gitu, tahan-tahan aja, yang kayak gitu, minum Panadol. Tapi ternyata setelah diteliti lagi, mereka punya masalah, misalnya ada miom, ada kista atau PMDD. Itu ya, itu dia sih ya yang sangat disayangkan ya, masalah menstruasi perempuan ini kadang dianggap tabu untuk dibicarakan. Dan akhirnya sering dismiss ketika kita memulai diskusi. Oke. Terus kalau gitu saran Mbak Rika untuk sahabat wanita, mungkin saran untuk ya sahabat wanita mengenai PMDD ini gitu, untuk antisipasinya gitu. Kalau menurut aku sih, kalau merasa bermasalah dengan menstruasi atau PMS, jangan ragu untuk bertanya atau mencari tahu, atau tanyakan saja ke dokter gitu. Karena kita kan udah di dogma ya emang PMS itu sakit, yang emang menstruasi itu sakit. Jadi kadang ditahan-tahan, padahal ternyata kadang sakit kita tuh udah sangat berlebihan. Tapi karena kita emang begini kali menstruasi, emang begini kali PMS ya gitu ya. Dan suka nggak mau minum obat, kayak saya dulu nggak mau, takut. Iya, benar. Takut kenapa dengan reproduksi gitu kan, karena perempuan dulu seperti itu gitu. Edukasinya belum sampai seperti sekarang. Memang banyak sekali mitos-mitos mengenai menstruasi, mengenai pil KB, dan juga mengenai obat antidepresi. Ada yang bilang pil KB nanti bikin rahim kering lah, nggak bagus buat yang belum menikah. Ada juga yang bilang kalau minum antidepresan itu nanti ketagihan. Kayak gitu. Iya, betul. Ada banyak sekali ya masalah-masalah itu. Jadi banyak orang yang jadi takut untuk mencari pertolongan atau memulai terapi dengan obat. Nah, menurut aku mitos-mitos itu cuma sekedar mitos aja, jangan dipercaya. Kalau tidak yakin, tanyakan langsung sama dokternya. Jangan tanya sama dari katanya si Anu, katanya si Anu. Karena aku lihat sendiri ya, orang-orang yang tiap bulan mengalami sakit menstruasi tapi nggak diapa-apain karena obatnya adalah pil KB, dan karena dia masih single kan, karena mereka berpendapat kan karena masih single nggak boleh minum pil KB kayak gitu, nanti jadi susah hamil, padahal kan tidak gitu lah. Tolong ya kayak gitu. Jadi ya sahabat wanita, dari ceritanya Mbak Rika tadi ya, jadi kalau dalam masa menstruasi kalau benar-benar sakit yang sudah tidak tertahankan, nggak perlu ragu lagi, udah ke dokter, terus minum obat yang ada, apakah Feminax atau apalah untuk pertolongan pertama ya sebelum ke dokter. Jadi jangan dibiarkan sakit. Seperti saya dulu tuh sampai minum kunyit pun nggak menolong, kunyit asam itu. Karena takut kan ya, takut nanti kenapa. Yang paling banyak tuh rahim kering gitu. Itu mitos sekali gitu. Jadi terus kalau suami bagaimana ketika Mbak Rika mengalami depresi sebelum masa menstruasi? Kan biasanya kalau laki-laki mungkin dia juga bingung ya harus ngapain ya kan. Jadi sebenarnya waktu aku pertama kali ke dokter untuk masalah depresi, itu yang bawa itu suamiku. Dia lebih tepatnya dia menggeret aku ke dokter gitu saya. Oh, bagus. Paksa aku gitu, hampir gendong ke mobil biar ke dokter. Setelah itu
itu pas aku tahu soal PMDD, aku kasih tahu ke dia kayak gitu. Jadi depresiku ini naik dan turun. Aku 2 minggu happy, nanti udah 2 minggu lagi down kayak gitu kan Hmm. ya. Eh, jadi eh, tolong kalau udah aku masuk masa 2 minggu down ini Hmm. lebih banyak bantu aku, lebih Hmm. hati-hati, lebih sensitif gitu. Jadi kalau aku udah mulai marah-marah dia tanya, kamu lagi ini ya? Lagi mau menstruasi ya? Terus aku bilang, iya gitu. Makanya baik-baikin aku kayak gitu. Jadi perlu ya mengkomunikasikan juga ya, sejelas-jelasnya ke suami ya, Iya perlu apa yang sedang kita alami. perlu sekali. Apa yang kita alami baik secara fisik maupun psikis. Oh dan mungkin yang mau aku tambahin juga harus menaikkan kesadaran kita atau pengetahuan kita tentang depresi karena banyak Nah, sekali orang yang tidak mengerti depresi itu seperti apa. hmm. Uh, jadi memang udah terkenal ya kalau PMS itu kita mengalami mood swing. Uh, jadi gimana membedakannya mood swings yang biasa aja, mana yang udah sampai tahap depresi. Kalau menurut pendapatku itu depresi itu kalau kita sudah terganggu sudah mengganggu aktivitas kita. Kayak Hmm. aku waktu itu udah susah banget keluar dari tempat tidur, untuk masak, untuk ngapa-ngapain, atau bahkan kalau aku melakukannya pun kadang tetap bisa, tapi ngelakuinnya tuh kayak kayak robot gitu loh ya, nggak ada kayak Nggak yang ada bergerak energinya badannya ya. aja, pikirannya tuh nggak nyambung ke situ ya. Dan juga depresi itu biasanya berlangsung selama 2 minggu. Jadi kalau Hmm. misalnya mood swingnya itu berlangsung selama 3 hari atau 4 hari, alhamdulillah itu PMS biasa. Tapi kalau udah panjang gitu ya, udah dekat 2 minggu atau lebih dari 2 minggu, itu biasanya sudah bisa dikategorikan sebagai PMDD. depresi. Iya, Oke, depresi. Iya, jadi depresi itu memang membuat inersia ya. Jadi kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. iya Energinya tidak ada. betul. Ya. Uh, ya. Ada yang mau ditambahin lagi? Di dalam di tahap yang agak parah depresi membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan banyak juga depresi yang mungkin kadarnya lebih ringan yang bentuknya rasa sedih, rasa putus asa, tapi kita tetap bisa functionality kita tetap berjalan, itu juga ada kayak gitu loh ya. Jadi Hmm. harus lebih mindful aja tentang perasaan kita dan jangan ragu untuk memvalidasi perasaan sendiri Hmm. dan juga atau minta validasi dari orang lain juga, terutama tenaga kesehatan. Karena memang mengakui atau menceritakan emosi masalah atau kalau kita mengalami emosi negatif itu kan agak tabu, agak tidak menyenangkan dan kadang bikin malu ya, kayak gitu. Iya, betul. Sebenarnya itu yang harus dinormalisasikan kalau semua orang pasti punya masa-masa yang tidak baik dan ya udah itu nggak apa-apa diomongin, nggak apa-apa untuk diakui juga. Oke. Aduh, ini yang terakhir ini pesan dari Mbak Rika ini sangat penting ya, karena depresi itu benar-benar perlu untuk kita sadari, perlu untuk kita rangkul ya. Orang-orang yang depresi kadang-kadang kan suka malu ya untuk membicarakan Ya betul. masalah depresinya sendiri. Nah, jadi sahabat Ruanita, dari obrolan kita dengan Mbak Rika, kita jadi mengetahui bahwa PMDD dan PMS itu berbeda. Jadi PMDD itu bentuk yang lebih parah dari sekedar PMS biasa karena jangka waktunya bisa lebih panjang ya, bahkan 2 minggu sebelum menstruasi itu dimulai dan Ada disertai orang dengan yang depresi. ada orang yang mengalami PMDD-nya itu 3 minggu. Jadi Oh, oke, 3 minggu. jadi Kalau Mbak iya Rika 2 minggu. Jadi jika sahabat wanita mengalami gejala-gejala fisik atau gejala-gejala psikologis seperti yang disebutkan oleh Mbak Rika dalam obrolan tadi, sebelum masa menstruasi, ada baiknya untuk pergi ke dokter agar bisa mengetahui apakah yang kita alami itu
sekedar PMS biasa atau PMDD. Bisa ke dokter obgyn, dokter kandungan atau dokter umum, atau mungkin kalau di Indonesia dokter psikiater atau psikolog juga mungkin bisa gitu ya. Jadi terima kasih Mbak Rika sudah berbagi pengalaman dalam menghadapi dan mengatasi PMDD ini. Terima kasih banyak Sama-sama. atas segala ceritanya dan pengalamannya. Dan untuk sahabat Ruanita, terima kasih sudah bergabung dalam IG Live kali ini. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dan selamat berakhir pekan. Happy weekend. Bye. Hai, Makasih Mbak. sama-sama.